Use your demons. What's going Don't on? let them use you. I'm not a mass murderer. I'm a mass manslaughterer. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama William. William adalah orang yang sangat suka mendengarkan musik rock. Ia pun memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi rock. Dalam kesehariannya, William bekerja sebagai sound engineer di sebuah studio rekaman. I'm sorry. Studio, just don't fuck this for all of them. It's about being on time. Sepulang dari bekerja, William tidak langsung beristirahat melainkan dirinya melanjutkan untuk menulis lagu ciptaannya. Selama 3 tahun terakhir ini, William berusaha keras untuk menyelesaikan lagu tersebut. William berharap lagu rock ciptaannya bisa menjadi populer di kalangan masyarakat. Saat ini, William tinggal di sebuah apartemen kecil bersama dengan kekasihnya bernama Emily. Gedung apartemen tersebut dimiliki oleh seorang wanita tua bernama Eleanor. Setiap Eleanor mengalami kesulitan dalam merawat gedung itu, Eleanor pasti selalu meminta bantuan William. Kali ini pun Eleanor meminta William untuk membantunya memperbaiki masalah listrik. Setelah selesai membantu Eleanor, William pun bergegas pergi bekerja. And I don't think anything I'm doing in there is legal. Kemudian William berpapasan dengan tetangganya bernama Alec. Alec terlihat sedang sibuk mengemasi barang-barang di apartemennya. Rupanya hari ini Alec akan pindah dari apartemen tersebut. Sebelum pergi, Alec pun mengucapkan selamat tinggal pada William. Shitty cursed apartment. No more. Yeah. And some help from my dad's buddy who wrote a couple of Jurassic. Thanks, Alec. Setelah itu, William berangkat menuju ke studio rekaman. Sambil berkendara, William menonton video lama milik seorang penyanyi rock jadul sekaligus idola William bernama Swig Anderson. Video Swig Anderson telah banyak memberikan motivasi pada William agar bisa menjadi penyanyi rock terkenal. Welcome to part 7 of my ongoing biddies back to your mommy. Maybe she can sell it. Baru saja sampai di studio rekaman, William langsung dimarahi oleh bosnya bernama Scott akibat William yang datang terlambat. Padahal hari ini ada seorang penyanyi terkenal bernama Caleb yang akan melakukan perekaman lagu. Rock and roll here. I know, I'm sorry. Rock and roll is about You sound like a fucking baby, man. Grow up, slopes, man. doing drugs. It's not what rock and roll is. Tentu saja kedatangan Caleb sangat penting bagi Scott. Dengan adanya seorang penyanyi terkenal seperti Caleb yang mau melakukan rekaman di studio itu, maka studio rekaman itu akan semakin dikenal banyak orang. Kemudian William dan Scott pun mengarahkan Caleb dalam melakukan rekaman untuk lagu terbarunya. It's Caleb Bang Jansen. Record here? It was not easy. Wow. Setelah itu, William meminta Scott untuk mendengarkan cuplikan lagu rock ciptaannya. The fuck is this? I was literally just about to say how much it It's sucks. a long time to get into it. This is some of my favorite albums. William berharap Scott dapat memberinya saran yang bermanfaat untuk lagunya tersebut. Namun bukannya mendapatkan saran, William justru mendapat kritikan pedas dari Scott karena lagunya yang dianggap sangat berisik. Tak hanya Scott, Caleb juga merasa lagu itu sangat mengganggu. Kritikan mereka tentu membuat William merasa sangat bersedih. Ask you a question, my guy. Forced me to. Selesai bekerja, William pun segera pulang ke rumah. Saat akan memasuki apartemennya, William berpapasan dengan seorang pria aneh bernama Flat yang sedang mendorong sebuah sofa. Ternyata Flat adalah tetangga baru William yang kini menempati apartemen Alec. Selama berjam-jam setelah kepindahan Flat terus berteriak sambil memutar musik dengan keras. Furniture. Fuck 'em. I know. Is this not bugging? Kegaduhan itu tentu membuat William tidak fokus dalam mengerjakan progres lagunya. Bahkan hingga menjelang waktu istirahat, Flat tak kunjung berhenti membuat kegaduhan. Mendengar William yang terus saja mengeluh, Emily pun berniat untuk mendatangi kamar Flat guna memintanya untuk berhenti membuat kegaduhan. Akan tetapi hal itu dicegah oleh William karena William takut Emily akan disakiti oleh Flat. Kemudian William mendatangi Eleanor dan meminta Eleanor untuk memberi peringatan pada Flat. Akan tetapi Eleanor malah bersikap acuh tak acuh dan meminta William untuk mengatakan keluhannya langsung kepada Flat. Sejak pertama kali bertemu Flat, William merasa Flat adalah orang yang berbahaya sehingga dirinya tidak berani mendekati Flat. William pun hanya berani memberi peringatan pada Flat dengan mengetuk dinding apartemen Flat.
Seketika Flat pun berhenti membuat kegaduhan lalu segera pergi ke depan pintu apartemen William. Di sana Flat malah meludahi pintu apartemen William dan hal itu membuat William sangat kesal. William pun langsung mengadukan perlakuan tidak sopan dari Flat kepada Emily. Namun Emily terlihat tidak peduli dan lebih memilih untuk kembali tidur. Kemudian William pun memanggil polisi agar polisi memberi peringatan pada Flat. Namun sesampainya di sana, para polisi tidak melihat bukti perilaku buruk dari Flat. Flat justru terlihat sangat ramah dan baik pada semua orang. Long story. We don't have time. He kept me up all night. He kept us up all night. Oh, you pounded on his wall. Yeah, but it's the hock the loogie. You know, William. Merasa tidak ada situasi mendesak lagi, kedua polisi itu segera pergi dari sana. Ketika semua orang telah pergi, Flat menunjukkan sikap yang tidak sopan kepada William. William pun merasa sangat kesal melihat Flat yang berpura-pura baik di depan semua orang. Semenjak kedatangan Flat ke apartemen itu, ketenangan hidup William mulai terusik. Bahkan William sampai bermimpi buruk tentang Flat. Did you print your paper? No distractions. Flat yang selalu memutar musik dengan keras membuat William kesulitan untuk tidur dan menghambat fokus William dalam menciptakan lagunya. Akibat kekurangan tidur dan pikirannya yang selalu terganggu, performa kerja William pun mulai menurun yang menyebabkan dirinya dipecat oleh Scott. Get the fuck out, William. You heard the guy. Come on. Who shall be get? Sesampai di rumah, William malah terlibat perdebatan dengan Emily, dikarenakan William yang selalu lupa membeli kertas print untuk Emily. Hal itu pun membuat Emily sangat marah. Karena tak ingin memperpanjang perdebatan, Emily memilih untuk pergi ke rumah temannya dan menginap di sana selama beberapa hari. William pun sangat bersedih karena telah membuat Emily kecewa. I will just go over there and I will close. You know, you act like this hobby is. Suasana hati William yang sudah buruk kini bertambah buruk lagi akibat kegaduhan yang dibuat oleh Flat. Akhirnya William pun memberanikan diri untuk meminta Flat menghentikan kegaduhan itu. Meskipun Flat diminta untuk mematikan musiknya, ia justru menolak dan malah meningkatkan volume musiknya. But I'm glad you came, really. We go. Yes, you. Yes. Oh! You know that on this music. Kemudian terjadilah sedikit perdebatan antara Flat dan William. Di tengah perdebatan itu, Flat malah memaksa William untuk bertarung dengannya. William pun berusaha menghindari Flat dan tiba-tiba saja terjadilah suatu insiden yang tidak diinginkan oleh William. Oh, we should have done this to her. Stay back. Stay back from me. Calm down. Let me help you. It's okay. You're the little blood. That's fine. We'll be fine. Melihat kematian Flat tentunya membuat pikiran William semakin kacau. William tidak menyangka bahwa hal mengerikan seperti ini akan terjadi padanya. Meskipun kematian Flat bukan disebabkan oleh William, namun jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan mengira jika William adalah orang yang telah membunuh Flat. Dalam kepanikan itu, William berusaha untuk mencari cara agar kematian Flat tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian dia pun memiliki ide untuk memutilasi tubuh Flat dengan cara memotongnya menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah untuk dibuang. Semua kejadian buruk yang menimpa William mulai mempengaruhi mental dan pikiran William. Bahkan William sampai berhalusinasi melihat mayat Flat kembali bangkit dari kematian. Hello, Willie. Dalam halusinasinya, Flat berkata pada William bahwa meski tubuhnya telah mati, Flat akan tetap hidup di dalam pikiran William. Pikiran William yang semakin kacau memicu terjadinya halusinasi yang membuat William melihat Flat kembali hidup. William pun sangat panik dan segera memasukkan potongan tubuh Flat ke dalam kantong plastik. Ketika akan pergi dari apartemen itu, Eleanor meminta William untuk membantunya memperbaiki listrik di apartemen. Akan tetapi William menolak untuk membantu Eleanor. Kemudian William pun bergegas pergi ke sebuah pabrik penghancur logam. Yeah, sorry. Oh, so Nobody named Marty Henderson works here. Well, How much is that? I don't know. It's like $14. William memiliki ide untuk menghancurkan tubuh Flat dengan melarutkannya ke dalam lelehan logam. Akan tetapi petugas keamanan tidak mengizinkan William untuk masuk ke sana selain petugas. William pun mulai bingung di mana dia harus membuang mayat dari Flat. Tak berselang lama, William mendapat pesan suara dari Scott yang memintanya membawa kabel sound system.
William pun mampir sebentar ke studio rekaman milik Scott. Lalu William bertemu dengan seorang gelandangan bernama Augie. Augie secara tidak sengaja melihat potongan tubuh dari Vlad. Seketika William pun sangat panik dan meminta Augie untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang apa yang dia lihat. Takut Augie akan mengadukan hal itu pada orang lain, William memilih untuk segera pergi. Ketika akan memundurkan mobilnya, William tidak menyadari bahwa Augie berada tepat di belakang mobilnya. Alhasil William pun melindas tubuh Augie hingga membuatnya sekarat. Kejadian itu membuat William terkejut dan langsung melihat kondisi Augie. Ketika mengecek tubuh Augie, William mengetahui bahwa identitas asli Augie ternyata adalah Swig Anderson, sosok musisi rock yang menjadi idola William. Hal itu semakin membuat William bersedih atas kematian sosok idolanya. Kemudian William segera memasukkan mayat Augie ke dalam mobil. William pun bergegas membuang mayat Augie dan Vlad ke sebuah jurang yang letaknya jauh dari daerah rumahnya. Tak lupa William juga membuang semua pakaian yang ia gunakan saat membunuh Vlad. You can't get rid of us, Willie. No! Setelah itu, William pun kembali ke apartemen. Saat sedang asik mendengarkan musik, listrik di apartemen tiba-tiba saja mati. William segera pergi ke basement untuk memperbaiki listriknya. Namun di sana, William terkejut melihat Eleanor yang telah meninggal akibat tersengat listrik. Rupanya ketika William menolak membantu Eleanor nekat memperbaiki listriknya sendiri dan akibatnya Eleanor pun tersengat listrik hingga membuat tubuhnya terbakar. William pun merasa sangat bersalah atas kematian Eleanor. Coba saja dia meluangkan waktunya untuk membantu Eleanor, kejadian itu pasti tidak akan terjadi. Segala kejadian buruk yang menimpanya membuat William sangat kelelahan. Dia pun akhirnya tertidur dan pada keesokan paginya, Emily datang ke apartemen untuk mengambil barang-barangnya. Emily juga mengatakan bahwa dirinya ingin putus sementara dari William. Emily berharap William dapat mengerti keputusannya ini. Tentu saja William pun merasa sangat bersedih atas keputusan Emily. Beberapa saat setelah Emily pergi, William mendengar suara gaduh dari kamar Vlad. Dia pun segera mengeceknya dan betapa terkejutnya dia melihat Vlad dan Augie yang tiba-tiba saja berada di sana. Padahal William telah membuang tubuh Vlad dan Augie di tempat yang sangat jauh. Sepertinya semua ini hanyalah halusinasi dari William yang kondisi mentalnya sudah sangat terguncang. Kemudian William yang sudah lelah dengan segala masalahnya mulai berpesta dengan Vlad dan Augie tanpa memperdulikan akal sehatnya lagi. Lalu William pun mulai bercerita tentang kesulitannya dalam membuat lagu rocknya. Setelah itu William memperdengarkan musik rock buatannya pada Vlad dan Augie. Remember guys, it's not mixed yet, so it's not mixed, Oh, this is good! Karena suara musik yang diputar William terlalu keras, membuat tetangga William bernama Philip merasa sangat terganggu. Philip pun segera datang untuk meminta William mematikan musiknya. Akibat tak kunjung mematikan musiknya, Philip mulai mengamuk dan menghancurkan barang-barang milik William, termasuk sebuah piringan hitam. William pun berusaha untuk menghentikan Philip, namun suatu tragedi mengerikan malah terjadi lagi, di mana secara tidak sengaja pecahan piringan hitam itu menusuk leher Philip. Untuk menghentikan penderitaan Philip, William terpaksa membunuhnya. Sayangnya ketika hal itu terjadi, Emily malah pulang ke rumah. William berusaha menjelaskan pada Emily tentang William yang tidak sengaja membunuh Philip. Akan tetapi Emily langsung pergi begitu saja. Beberapa jam kemudian dua polisi pun datang ke tempat William. Kedatangan polisi itu karena Emily yang telah memanggil mereka. William pun langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi atas kasus pembunuhan. Baru beberapa saat berada di penjara, William malah dibebaskan begitu saja. Dari hasil penyelidikan, para polisi tidak menemukan adanya mayat Philip, yang artinya laporan Emily tentang William yang membunuh Philip adalah laporan palsu. Sepertinya sebelum ditangkap oleh polisi, William telah menyembunyikan mayat Philip dan membersihkan sisa kekacauan yang terjadi. Kemudian polisi meminta tolong pada William untuk mengecek mayat Eleanor. Di sana William kembali berhalusinasi melihat mayat Eleanor yang bangkit lagi. Oh, I get it. I get all that. But it's just... Let's get the fuck out of here. William pun meminta maaf pada Eleanor akibat dirinya yang tidak mau membantunya. Mengetahui William yang sibuk mengerjakan sebuah lagu, Eleanor pun berniat untuk membantu William. William segera mengajak Eleanor untuk pulang ke apartemen. Di sana William bertemu dengan Vlad, Augie, dan Philip.
Semua ini merupakan halusinasi William saja akibat mental dan pikirannya yang sedang kacau. Kemudian mereka semua berencana untuk membantu William menyelesaikan lagu barunya. Bersama-sama mereka bergegas pergi ke studio rekaman Scott untuk merekam album musiknya. Let's do it. Let's get out of this shithole. Sesampai di sana, William malah melihat Caleb dan Scott. Tak ingin rencananya diganggu oleh Caleb dan Scott, William pun langsung mengikat mereka. Hey Sky, here's those chords. Baru saja akan merekam musiknya, tiba-tiba saja studio itu dikepung oleh para polisi. Mereka mengetahui bahwa sedang terjadi aksi penyanderaan pada Scott dan Caleb. William pun mengirim surat pada polisi dan menjelaskan bahwa dirinya tidak akan menyakiti Caleb dan Scott. Dirinya hanya ingin merekam sebuah lagu dan setelah tujuannya tercapai, mereka boleh menangkapnya. Tak kehilangan akal, para polisi langsung memanggil Emily agar Emily bisa membujuk William untuk melepaskan Caleb dan Scott yang saat ini sedang disandra. Emily mengerti bahwa semua ini dilakukan William demi menyelesaikan lagu buatannya. Maka dari itu, Emily pun memberikan sedikit inspirasi lirik lagu untuk lagu ciptaan William. Berkat inspirasi yang diberikan oleh Emily, William pun mendapat ide bagus untuk menyelesaikan lagu buatannya. Tanpa berlama-lama lagi, William memulai proses perekaman dan setelah bertahun-tahun lamanya merancang dan mengaransemen lagu miliknya, akhirnya William berhasil menyelesaikan lagunya dengan baik. I present to you. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan William yang kini mendekam di penjara atas kasus pembunuhan Flat, Augie dan Philip. Polisi sudah berhasil menemukan mayat Flat, Augie dan Philip yang telah dibuang oleh William. Walaupun William kini mendekam di penjara, lagu rock ciptaannya mendapat kepopuleran di kalangan masyarakat. Bahkan lagunya tersebut sampai mendapat penghargaan bergengsi. Semua orang pun sangat bangga pada William, termasuk Scott, Caleb dan Emily. Lalu terlihatlah Emily yang datang mengunjungi William di penjara. Setelah apa yang mereka lalui, Emily memilih untuk kembali berpacaran dengan William. Emily sadar bahwa William adalah satu-satunya orang yang dia cintai. Kini setiap Emily memiliki waktu luang, Emily pasti akan menjenguk William di penjara. Sekarang ini meskipun William berada di penjara, William tidak merasa bersedih karena dirinya sudah berhasil menyelesaikan lagunya dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.